Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Jawaribul qulub li dzikri allamil ghuyub. Beberapa sayap hati. Ya, kalau diibarat seekor burung, maka bagi burung sayap itu adalah sebuah yang paling penting dalam hidup seekor burung. Bayangkan kalau seekor burung patah sayap atau mengkilah sayap dari baru terbang keseleo sayap, maka sangat bermasalah. Begitulah kira-kira digambarkan di dalam agama suasana hati bagaikan sayap. Zikrullah alamatun alal iman. Zikir menyebut Allah salah satu tanda iman. Kita ada iman. Di mana kita tahu bahwa kita ini beriman? Lihat saja zikir. Kalau kita termasuk orang berzikir, maka salah satu rahasia iman terlihat pada zikir. Menderita sekali berzikir. Asal kamu zikir cukup anjurkan. Menderita sekali, maka dipastikan itulah gambaran iman kita sedang bermasalah. Wa bara'atum minan nifaq. Zikir cara melepaskan diri, cara menyelamatkan diri dari nifaq, kemunafikan. Munafik. Bagaimana kita bisa selamat ketika sakaratul maut? Jauh dari gaya munafik, tidak masuk orang munafik, dan termasuk zikir. Wa husnun minasyaitan. Zikir merupakan benteng pertahanan diri dari syaitan, untuk menyelamatkan diri dari syaitan. Jadi sangat penting, berzikir itu sangat penting. Iman, check up iman, zikir. Kita mau mengetes iman kita bagus, tidak bagus, lihat aja pada kekuatan zikir. Kalau zikir indah, senang, nikmat, pertanda iman kita bagus. Kalau berzikir menderita, azab, tidak nyaman, susah, itu gambaran iman kita juga sedang bermasalah. Kedua, bara'ah dengan nifaq, selamat dari kemunafikan, di mana kita terbebas bahwa munafik itu lain di luar, lain di dalam. Rupanya pada zikir kunci. Wa husnan minasyaitan, orang yang tidak terjajah dengan syaitan dalam benteng lindungan Allah, itulah zikir. Kita lagi. Ahabbul a'mal ilallah kasratu zikri. Amalan yang paling dicintai Allah, paling suka Allah kepada amalan itu, yaitu kasratu zikrihi, banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Antara zikir lisan, la ilaha illallah, dengan zikir Allah, zikir sir, itu harus berimbang. Kenapa? Karena ketika
terlalu padat kalimah la ilaha illallah, apalagi kosong di dalam, ya, itu ada yang tidak nyaman, ada yang tidak baik, kita harus berlimpah. Bahkan ketika la ilaha illallah tidak sanggup lagi disuarakan, jangan digalakkan, isim zat terus bergetar, terus bergetar. Dikatakan dalam banyak hadis, Nabi kalau tidur itu dada Nabi gemuruh, betul dada Nabi gemuruh karena bergetar isim zat, berbunga-bunga isim zat. Maka itu Nabi handok dengan yang Nabi dua mata. Kenapa? Di dalam dadanya bergetar isim zat. Itulah mulianya Nabi, indahnya Nabi, dan begitulah para sahabat. Sahabat-sahabat juga begitu. Ma wajadtu ibadatan ashfari sudur wala afdala min mujalasati dzikri. Tidak aku dapat obat yang paling membekas ketenangan jiwa lebih daripada zikir dan duduk dalam majlis zikir. Kata para ulama, para wali-wali Allah, tidak ada obat yang lebih bagus daripada majlis zikir. Jadi mudah bunda, gelisha, anak dengar, kumpul ubat bergabung dalam majlis zikir. Mutaholah majlis zikir. Walaupun hanya berzikir, tadu betul ya, tadu betul. Tanya obat dia fikir yang ada waktu kaji. Itu jadi obat. Ke para ulama, Abu Darda adalah halnya tidak ada yang aku dapat sebuah ibadah yang memberi bekas ketenangan jiwa melebihi daripada majlis zikir. Jadi sangat luar biasa bergabung dalam majlis zikir menjadi obat untuk ketenangan jiwa. Inna lidzikri dawiyan badal arshi kadawin nahli yadhkuru sahibahu. Bahwa berzikir itu ada jaringan ke bawah aras, ada jaringan bersambung sampai di bawah aras. Begitulah kekuatan zikir. Kadawin nahli, seperti jaringan nahal, jaringan lebah madu yang berusaha bahu, yang saling mengikat satu dengan lain. Karena kalau umpung lebah madu punya unong, tapi juga umpungnya laga tak rapi, tak menentu juga jaringan zikir monarah. Apa artinya? Para malaikat sangat dekat dengan orang yang berzikir. Wa ma tana'amal mutana'imun bimisli dzikrillah. Alangkah nikmatnya, bahagianya orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah. Sudah menurut rumus, orang berzikir orang yang paling bahagia. Menyodanya hanya bahagia buat yang berzikir, berarti ada sesuatu yang masih bermasalah dalam diri, atau zikir itu tidak hidup, zikir itu tidak tembus ke dalam, hanya sebuah suara yang keluar di mulut, hanya hidup dalam dada. Maka itu wa ma tana'amal mutana'imun. Alangkah nikmatnya berzikir orang-orang yang berzikir, sehingga tidak ada nikmat yang melebihi zikir. Kenapa? Karena hadir bersama Allah, hadir dirinya Allah, hadir bersamanya. Ayuhas siddiqun tana'amu bidzikri fa innahu lakum fid dunya na'imun wa fil akhirati jazaa'un. Wahai orang-orang yang siddiq, orang berzikir itu dipanggil oleh Allah orang siddiq, orang yang jujur. Tana'amu bidzikri,
bersenang-senanglah kamu dengan mengingatku, menyebutku. Fa'inna lakum di dunia naik, di dunia kamu memperoleh nikmat, wafil akhirat jasa, di akhirat kamu mendapat balasan. Di dunia untuk menikmat, maka dalam bahasa lain dikatakan majelis zikir adalah taman surga. Taman surga. Jika marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melewati kebun surga, taman surga, lampu surga, masuk. Para sahabat semua bertanya, mana itu kebun surga di dunia ya Rasulullah? Di mana? Halaqut zikir, majelis zikir. Majelis zikir itu juga taman surga. Dan lagi dalam bahasa lain yang lebih berat, di dunia ada taman surga, di dunia ada surga di dunia. Siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dipastikan dia tidak masuk surga akhirat. Sahabat bingung, di mana itu taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, majelis zikir, majelis zikir. Makanya bukan hal yang biasa ketika hati kita gersang, tidak nyaman dengan zikir. Mana-mana jangan kritis, penyakitnya sangat berat. Katanya ya ayah ibu, ya inilah kegiatan kita setiap malam Jumat. Ada tuh maghrib ke isya, sampai mati. Sejauh tidak ada kendala, tidak ada halangan, masih bertindak kekuatan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana kata Nabi, orang yang berjalan kepada majelis zikir, lalu dia berzikir dan kembali ke rumahnya, maka berguguran semua dosanya tanpa kecuali satu pun tidak ada yang tersisa. Laginya rayu kelebihan majelis zikir, ya. Katanya berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Apa yang dijanjikan Nabi, yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar apa adanya. Memang benar, memang begitu adanya. Mudah-mudahan dengan Allah ya sisa umur kita yang masih ada semakin lebih baik dari apa yang telah kita